Memang awalnya saya main game. Sampai pun waktu saya kuliah pun gara-gara main game saya pernah drop out. Dikeluarkan dari kampus Pak gara-gara game. Jadi mungkin titik baliknya di situ Pak ya. Di tahun 2004 itu saya keluar dari kampus. Saya coba daftar ke 2005, akhirnya masuk polisi gitu Pak. Iseng-iseng saya bikin video, saya lagi mimpin olahraga di tahanan, kemudian saya upload di YouTube. Ternyata yang nonton lumayan banyak Pak Haji. Tanggapannya positif dan lumayan banyak, sekitar 300.000 orang yang nonton waktu itu. Naik drastis waktu saya bikin video Ome TV. Jadi di situ. Jadi waktu itu saya pernah ketemu masyarakat yang ngaku-ngaku preman gitu kan, karena dia nggak tahu saya kan ngeliatkan muka aja kan Pak. Begitu ngaku-ngaku preman di internet gitu, begitu saya lihatkan full baju saya, dia kaget, langsung minta maaf Pak, minta maaf. Jadi itu membuat reaksi masyarakat tuh jadi lucu dan ketawa gitu Pak, ketika ngelihat reaksi orang seperti itu gitu. Siapa ini? Lah, Bapak siapa? Udah duduk. Kenalan, duduk. Iya Pak. Kok ada modelnya gitu? Jangan-jangan yang tadi nih? Iya Pak, saya yang tadi Pak. Selamat siang. Kembali berjumpa dengan saya, Aibtu Purnawirawan Aji Supriyanto, dalam acara podcast Tua-Tua Milenial. Untuk kali ini kita menjumpai Pak Bribka Dede Sumarna. Selain seorang anggota Polri, beliau juga seorang YouTuber. Jadi kebetulan subscribernya sudah banyak. Kebetulan beliau sudah ada di depan saya. Ya, Selamat siang Pak Dede. Siang Pak Haji. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik. Gimana Pak Dede, ceritanya dulu bisa awal mulanya dulu jadi polisi itu gimana? Keinginan apa cita-cita dari kecil atau apa memang? Apa dari orang tua? Ya Pak, jadi waktu kecil saya keinginan saya jadi anggota Polri Pak. Kemudian karena saya sekolahnya di SMK atau STM PGRI Pak, jurusan mesin. Waktu itu saya coba daftar di tahun 2004. Tetapi waktu itu saya gagal. Daftarnya di Samarinda? Samarinda Pak, gagal sekali 2004. Kemudian karena waktu itu orang tua saya juga purnawirawan anggota Polri juga. Pada saat saya daftar di tahun 2004 tuh orang tua saya meninggal. Jadi mungkin di situ saya agak sedikit goyah Pak. Bapak anggota Polri dulu? Iya Pak, iya Pak. Jadi waktu itu saya goyah, kemudian gagal. Habis itu saya lanjut kuliah di Politeknik Negeri di Samarinda Seberang. Yang seberang itu ya? Iya Pak, selama setahun. Terus baru 2005 saya daftar lagi. Ya, baru saya lolos di situ Pak. Jadi memang awalnya saya itu ceritanya bukan pembuat video seperti sekarang, konten kreator seperti sekarang. Saya awalnya tuh suka main game Pak. Dari kecil. Dari kecil main game? Main game, HP besar gitu. Jadi memang awalnya saya main game. Sampai pun waktu saya kuliah pun gara-gara main game saya pernah drop out. Dikeluarkan dari kampus Pak gara-gara game. Jadi mungkin titik baliknya di situ Pak ya. Di tahun 2004 itu saya keluar dari kampus. Saya coba daftar ke 2005, akhirnya masuk polisi gitu Pak. Tahun 2005 seleksi lagi, terus diterima jadi polisi ini ya? Iya. Pendidikan di mana? Pendidikan di SPN Balikpapan Di Pak, Balikpapan, Pak, ya. 2005. Di Stal Kuda itu ya? Habis pendidikan langsung dinas di Samarinda? Habis pendidikan saya dinas di Samarinda tahun 2006 Pak. 2006,
sampai sekarang di Samarinda? Sampai sekarang di Di, Samarinda. di bagian apa aja, di mana aja dinasnya? Apa Jadi, di Polres, apa di Polsek? Saya 10 tahun di Sabara, sisanya di Polsek. Di Polsek Samarinda Kota, Kota, Samarinda Kota. sampai Ya, sekarang. Sampai sekarang. Terus yang menarik apa tuh? Yang apa ya, suka dukanya Jadi anggota Polri, weh. ya waktu dinas di Sabara, jaga tahanan. Sekarang kan di Babin Kamtipmas ya. Jadi kebetulan saya tuh orangnya suka berteman kan Pak dengan siapa saja gitu. Jadi waktu saya di Sabara pun ketika saya terjun di lapangan, saya berusaha untuk mencari teman baru setiap harinya gitu. Contoh pada saat saya melakukan pengawalan atau apa, saya bertemu dengan orang baru. Senang gitu loh Pak, berbicara dengan orang-orang baru dan akhirnya punya teman-teman baru. Ya cepat akrab dengan orang. Akhirnya di situ juga sumber rezeki kita Pak. Kata orang kan banyak teman, banyak rezeki Pak ya. Ternyata memang benar itu. Selama 10 tahun saya di Sabara ya alhamdulillah banyak teman dan banyak rezeki juga di sana Pak. Gitu. Kemudian di tahun 2019 saya pindah ke Polsek Samarinda Kota di Babin Kamtipmas. Di Babinnya 2019. Iya Pak. Terus waktu ada ide buat video dulu kan enggak, ceritanya bagaimana itu buat ide? Awalnya itu saya kenal YouTube, dunia YouTube itu dari browsing-browsing di handphone. Oh, iya. Jadi ada YouTube di tahun 2016. Jadi waktu itu saya pas 2016 atau 2012 gitu Pak Haji. Jadi waktu itu kebetulan saya lagi jaga tahanan. Dan biasa kalau sore kan lagi pas piket jaga iya tahanan. piket jaga tahanan. Biasanya kan olahraga tahanan gitu Pak Haji. Jadi iseng-iseng saya bikin video, saya lagi mimpin olahraga di tahanan, kemudian saya upload di YouTube. Ternyata yang nonton lumayan banyak Pak Haji. Tanggapannya positif dan lumayan banyak, sekitar 300.000 orang yang nonton waktu itu. Jadi saya lihat, saya belum tahu kalau dari YouTube itu nggak ada hasilnya gitu. Saya cuma ngupload aja gitu Pak Haji. Nggak paham dengan hal itu. Ternyata setelah berjalan beberapa lama, ternyata menghasilkan gitu. Ada yang bisa didapatkan dari mengupload video di YouTube gitu. Jadi saya terus-terusan gitu upload sampai sekarang ini. sampai sekarang gitu. Kegiatan YouTuber itu apa tidak mengganggu tugasnya Pak Dede sebagai anggota Polri? Kebetulan saya membagi waktunya dengan cara membuat konten video itu di hari-hari yang libur gitu. Contohnya di hari pas hari Jumat, libur Sabtu, ya. Minggu, mungkin di weekend gitu Pak. Jadi tidak di hari Senin sampai hari Kamis, tapi yang pas lagi Pokoknya pas libur dinas libur, lah ya, dinas dinas atau lah ya. lagi nggak dinas sore gitu Pak, saya baru buat gitu. Terus Pak Dede, tanggapannya dari pihak kantor, terutama pimpinan Iya, sama teman-teman dengan kegiatan ini bagaimana Pak Dede? Apa positif apa bagaimana? Kegiatan ini saya jalankan dan dapat support atau dukungan langsung dari pimpinan. Jadi pimpinan mensupport dalam artian dalam membuat konten-konten di dunia apalagi sosial media Pak ya. Ya. Dalam halnya mendekatkan diri kita apalagi anggota Polri terhadap masyarakat gitu. Sekaligus pesan pimpinan itu memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak menggunakan internet itu tidak pada tempatnya gitu loh Pak. Oh, jadi kegiatan ini sedikit banyak menyangkut untuk dinas di kepolisian juga Iya. yang berhubungan dengan dinas kepolisian Iya, juga, ya. jadi memberikan himbauan, Himbauan itu. head speak bagaimana tidak dengan head speak, bagaimana dengan undang-undang ITE atau hal-hal lain. Jadi disisipkan di situ di konten-konten video yang saya buat gitu. Jadi udah berjalan berapa tahun? 2017, 2018 berarti sekitar 4 tahun, Pak. Terus Pak Dede, kalau nggak salah dulu pernah diundang ke Jakarta ya? Trans TV, Pak, ya? benar. Acara apa itu? Jadi waktu itu acara pagi-pagi, Pak. Kebetulan diundang itu karena konten yang saya buat tuh viral di YouTube dan sosial media lainnya, Instagram gitu. Itu namanya Ome TV, Pak. Jadi Ome TV itu kayak kita ketemu dengan orang lain, masyarakat juga, tapi kita nggak kenal siapa orangnya gitu. Jadi kayak bertemu dengan orang baru lah. Nah, waktu saya memakai baju dinas, bertemu sama orang baru di internet itu banyak kejadian-kejadian lucu, Pak.
Jadi membuat masyarakat tuh tertarik. Oh ternyata pada saat masyarakat ketemu polisi, walaupun bukan di dunia nyata, di real gitu, ketemu di internet pun kadang-kadang kaget gitu loh. Kaget dan lucu-lucu reaksinya gitu. Gitu. Terus sekarang sudah berapa subscribernya? Sekarang udah 1.100.000 Pak. 1.100.000. Ya, Itu selama berapa tahun? Otomatis kan enggak langsungan itu. Enggak Pak, itu dari awalnya berarti ya 2012 udah lama Pak. 7 tahun, 8 tahun lah. 7 tahun itu ya. Iya Pak. Jadi naik Pelan-pelan naik, ya. Tapi naik drastis waktu saya bikin video Ome TV. Jadi di situ. Jadi waktu itu saya pernah ketemu masyarakat yang ngaku-ngaku preman gitu kan, karena dia nggak tahu saya kan ngeliatkan muka aja kan Pak. Iya. Begitu ngaku-ngaku preman di internet gitu, begitu saya lihatkan full baju saya, dia kaget langsung minta maaf Pak, minta maaf. Jadi itu membuat reaksi masyarakat tuh jadi lucu dan ketawa gitu Pak, ketika ngelihat reaksi orang seperti itu gitu. Jadi itu yang unik gitu. Jadi awal mulanya enggak sengaja ya. Bikin video pas piket jaga tahanan itu. Jaga tahanan awalnya ya, terus lanjut lagi ke Ome TV. Di Ome TV itu di tahun 2019 Pak. Jadi waktu viral-viralnya di tahun 2019. Jadi itu yang membuat saya diundang ke televisi. Ceritanya bagaimana itu? Ide. Jadi sebenarnya awalnya tuh refleks aja Pak, karena apa ya? Tidak ada proses, tidak ada. Tadi saya coba-coba buat ketika saya pulang kerja gitu Pak. Ketika pulang kerja, saya main Ome TV itu, saya masih pakai baju dinas. Saya ngelihat reaksinya orang itu kok ngelihat polisi gitu ya, padahal cuma di dunia maya gini. Tapi kok efeknya itu kayak efek ketemu langsung gitu loh Pak. Jadi akhirnya saya rekam videonya, saya rekam sekitar 10 menit, saya upload. Ternyata yang nonton lumayan banyak. Sampai sekarang ini kalau saya lihat tuh sekitar 11 juta itu Pak penontonnya. Untuk penontonnya sendiri gitu. Jadi memang waktu itu iseng-iseng aja, nggak ada progres. Nggak sengaja itu Pak semuanya. Jadi tanggapannya positif ya? Tanggapannya positif. Dalam artian ketika orang di internet itu tidak tahu berhadapan dengan siapa gitu Pak. Artinya kita harus hati-hati dalam berbicara atau menggunakan internet, karena kita hadapi ini tidak tahu siapa gitu. Jadi harus berhati-hati dalam bertutur kata tentunya. Jadi Pak Dede. Iya Pak. Rencana ke depan apa lagi nih kira-kira untuk mengembangkan kontennya Pak Dede itu, temanya apa kira-kira yang lebih menarik, apa sudah ada ide baru lagi mungkin? Kedepannya banyak sih Pak, tapi sebentar dulu Pak ya, saya mau keluar dulu. Bentar Pak. Siapa ini? Lah, Bapak siapa? Udah duduk. Kenalan, duduk. Iya. Iya, Pak. Kok ada modelnya gitu? Jangan-jangan yang tadi nih? Iya, Pak, saya yang tadi, Pak. Jadi, ya tadi kan Bapak nanya nih, ke depannya gimana kontennya. Nah, ini konten-konten terbaru akan membawa karakter baru gitu, Pak. Ya, jadi Ya. karakternya ini nih namanya Mamang, Pak. Mamang itu orangnya pengangguran. Dia apa aja dikerjakan gitu, Pak. Mau jadi tukang parkir, mau jadi ojek, mau jadi tukang dorong gerobak. Badannya kok sama dengan tadi. Ini mungkin ada pesan dan kesan untuk para junior yang masih aktif, dari adik-adik. Ya, Pak. Ratingnya Pak Dede lah, kayak apa kira-kira? Jadi menurut saya ketika kita tidak bekerja atau tidak berdinas, saya saran kepada rekan-rekan yang lain atau adik-adik yang lain untuk bagaimana mengembangkan kreativitas tanpa batas gitu, Pak. Apakah itu dalam dunia nyata ataupun dalam sosial media, dalam bermasyarakat di tengah masyarakat yang sekarang ini macam-macam Pak ya, tipe-tipe masyarakatnya gitu. Apalagi di dunia internet ini sangat-sangat luas Pak. Jadi menurut saya ketika membuat konten atau video pun kita bisa berkembang dengan mengembangkan kreativitas yang ada. Tapi tidak lupa dengan apa yang kita emban gitu. Kita sebagai anggota Polri juga harus menjaga
yang berhubungan Ya, dinas lah ya. kode Mendukung etik tugas gitu-gitu. Polri lah Ya, mendukung tugas Polri, mensupport tugas Polri ke depannya bagaimana. Di era 4.0 sekarang yang berkembang sangat cepat. Ya, betul. Tentunya saya harapkan kepada adik-adik atau para rekan-rekan lain bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Gitu, Pak. Yang pasti jangan sampai mengganggu tugas lah. Benar, jangan sampai mengganggu tugas gitu. Jadi harapan saya besar sekali itu, Pak. Ke depan. Betul. Terima kasih Pak Dede. Semoga sukses selalu lah Pak Dede ya. Ya, Pak. Makasih banyak Pak Haji. Ya, sehat selalu. Sekian episode kali ini bersama Bribka Dede Sumarna. Sampai bertemu di episode tua-tua milenial selanjutnya. Ingat, belajar kehidupan tidak mengenal batas usia.